anti api. Kita ke sorotan lain. Saudara, 2 pendaki perempuan meninggal usai melakukan pendakian di Puncak Kartens, Papua Tengah. 1 jenazah berhasil dievakuasi ke RSUD Mimika Minggu pagi. Dari kedua korban pendaki yang meninggal, baru jenazah Elsa Laksono yang berhasil dievakuasi menggunakan helikopter Komala Indonesia sekitar pukul 7:49 waktu Indonesia bagian timur. Kini jenazah sudah berada di kamar jenazah RSUD Mimika, sementara jenazah atas nama Lili Wijayanti masih berada di lokasi kejadian. Evakuasi terhadap jenazah terkendala karena faktor cuaca dan akan dilakukan hari Senin. Dua pendaki, Elsa Laksono dan Lili Wijayanti, meninggal dunia saat perjalanan turun usai mendaki Puncak Kartens Sabtu 1 Maret lalu. Keduanya diduga mengalami hipotermia atau kondisi suhu tubuh menurun di bawah 35 derajat Celcius dari suhu tubuh normal. Ya betul, ada 2 jenazah wanita asal Indonesia yang meninggal pada saat pendakian di Puncak Kartens. Untuk 1 jenazah sudah berhasil kami evakuasi, sekarang posisi di RSUD Timika. Kemudian untuk 1 jenazah itu masih dalam proses, yang mana tadi akan dilakukan evakuasi karena keterkendala cuaca, maka akan dilakukan besok pagi. Untuk kedua jenazah tersebut meninggal dikarenakan hipotermia. Demikian yang bisa saya laporkan. Untuk mengetahui informasi terbaru, evakuasi pendaki yang tewas di Puncak Kartens Peramet Papua, sudah bergabung bersama kami ada jurnalis Kompas TV Salmawati. Salma, bagaimana proses evakuasi korban? Baik, selamat malam ya, dan juga saudara. Dapat kami laporkan jenazah 1 pendaki yang tewas usai menuruni puncak Gunung Kartens atas nama Lili Wijayanti akhirnya berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian ke base camp pendakian. Dan evakuasi direncanakan pagi nanti akan dilanjutkan ke Kota Timika menggunakan helikopter Komala Indonesia. Nitya dan juga saudara, pada pagi Nitya dan juga saudara, untuk evakuasi nantinya dari base camp pendakian ke Kota Timika akan dilakukan pada pagi hari menggunakan helikopter Komala Indonesia. Nitya dan juga saudara, dapat kami laporkan bahwa berdasarkan keterangan dari suami korban, disebutkan bahwa almarhum istrinya akan diterbangkan dari Kota Timika menggunakan pesawat komersil menuju Kota Jakarta dan direncanakan akan tiba pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nantinya akan langsung dijemput oleh pihak keluarga maupun kerabat korban. Nitya. Saya konfirmasi ya, berarti jenazah sudah berhasil dievakuasi, akan diterbangkan ke Mimika Senin pagi, sementara disebut akan tiba di Jakarta sore hari. Bagaimana dengan kondisi pendaki lain, Salma, yang ikut dalam satu rombongan? Baik, Nitya dan juga saudara, perlu diketahui untuk para pendaki ini berjumlah 20 orang. Dan 2 korban ini merupakan bagian dari 20 pendaki itu yang menuju puncak Gunung Kartens pada tanggal 28 Oktober. Di mana sebanyak 20 pendaki terdiri dari 5 pemandu, 7 pendaki asal Indonesia, 6 pendaki dari luar negeri, dan 2 pendaki dari Taman Nasional Lawrence. Untuk para korban termasuk Pirsa Besari yang merupakan penyanyi maupun penulis dalam keadaan kembali normal setelah sebelumnya juga ikut diperiksa di RSUD Mimika. Nitya. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Salmawati. Terima kasih Salma. Yang juga menjadi sorotan saudara, jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Jambi, Padang, Sumatera Barat lumpuh total akibat putusnya badan jalan di Simpang Ratu Balkis Bungo, Jambi. Selengkapnya usai jeda.